dia punggungnya sangat buruk keadaannya dan dia punya 30 staples atau penjahitan yang membuat dia tidak bisa berdiri tegak. And she had a cable that they put the surgeon so that she can receive electrodes because of the pain. Dan dia punya kabel di sekitar pinggangnya sehingga mengalirkan elektro kepada punggungnya untuk dia tetap bisa berjalan. So in the parish mission, the first day we always talk about forgiveness. Dan di dalam misi kami, pertama-tama yang kami bicarakan selalu mengenai pengampunan. And she heard me say, there is no healing without forgiveness. Dan dia mendengar kata-kata saya, tidak ada yang namanya pengampunan, tidak ada yang namanya kesembuhan tanpa pengampunan. Because she thought, maybe I have to go to confession. Dan dia berkata, mungkin saya harus pergi ke pengakuan dosa. So the next day she prepared to come and she heard sister talk about prayer. Dan esok harinya dia datang, lalu kemudian dia mendengar suster berbicara mengenai doa. And sister told all of us present, talk to Jesus in a normal way. You don't have to try to please Jesus. Jesus is feeling really well. Lalu suster berbicara kepada Yesus apa adanya, enggak usah ditutupi. Yesus baik-baik saja mendengarkan kamu. Just talk to him normally. Dan berbicara kepada dia secara normal apa adanya. So she sat near the tabernacle in the line waiting for having a confession. Dan dia di dekat tabernakel dalam antrian menuju yang namanya ramat sakramen pertobatan. And she said, it is the first time that I directly spoke to Jesus. Inilah pertama kali saya berbicara langsung kepada Tuhan Yesus. So she looks at the tabernacle and says, hello Jesus. Lalu dia berbicara ke tabernakel, di depan tabernakel dia mengatakan, halo Yesus. That's all. Itu saja. She was waiting there for 2 hours and a half because I was in the confessional and there was such a long line that she was waiting 2 hours and a half. Dan dia menunggu di sana selama 2,5 jam karena ada begitu banyak antrian dan Father Pablo di ruang pengakuan dosa di depan tabernakel. After 2 hours and a half, she looks at the tabernacle and says, Jesus, I am fed up. I am fed up. Lalu setelah 2,5 jam dia berkata kepada Tuhan Yesus, saya cukuplah. I'm done. Saya selesai. And all of a sudden, from the tabernacle, she hears this. Dan tiba-tiba dari tabernakel dia mendengarkan suara ini. Why did you never ask me to heal you? Mengapa kamu tidak pernah meminta saya untuk menyembuhkan kamu? She looks like this. Looks at the man that was near her, just in case it was the man. Lalu dia melihat begini, lalu dia melihat ke samping, jangan-jangan yang ngomong laki-laki di samping dia. Looks again at the tabernacle. Melihat kembali ke tabernakel. And a second time. Why did you never ask me to heal you? Dan yang suara yang sama datang lagi muncul kedua kalinya. Mengapa kamu tidak pernah meminta saya menyembuhkan kamu? So, instead of going to the line that I was, lalu daripada dia pergi ke tempat pengakuan dosa di mana Father Pablo berada, she remembered that I told them, it is not Father Pablo. It is not Father Pablo. It is Jesus in the confession. Bukanlah Father Pablo yang ada di ruang pengakuan dosa, adalah Yesus sendiri yang ada di sana. So she went to another confessional. Maka dia pergi ke ruang pengakuan dosa yang lain. And she told the priest, dan dia mengatakan my kepada imam first sin is that I never asked Jesus to heal me. Dosa saya yang pertama adalah tidak pernah meminta Yesus untuk menyembuhkan saya. The priest lays down the hands 3 times. Pastor tersebut menumpangkan tangannya atasnya sebanyak 3 kali. And she says, I went to bed. Dan dia mengatakan, saya pergi ke tempat tidur. And since I was 18, 30 years with such a pain that every day I woke up because of the pain. Dan setiap tahun selama 30 tahun sejak saya berusia 18 tahun, saya bangun setiap hari karena yang namanya rasa sakit. And she says, when I think about heaven, I think that the Heavenly Father, the first thing He's going to do is embrace us. Then He will send us to purgatory. Lalu dia pikirkan kalau dia berbicara mengenai surga, pertama kali yang dipikirkan adalah dia akan berjumpa dengan Allah Bapa yang akan memeluk kita, kemudian Bapa mengirimkan kita kepada api penyucian. But the first thing is that our Heavenly Father will embrace us. That's what she's saying. Lalu, tapi pertama-tama yang pokoknya adalah Bapa Surgawi yang akan memeluk kita. So she wakes up. She didn't open her eyes. Dia tidak membuka matanya. And she said, I'm in heaven because I have no pain. Saya berada di surga karena saya tidak memiliki rasa sakit.
I'm going to see the Father. I'm going to see the Father. Saya akan berjumpa dengan Bapa. Saya akan berjumpa dengan Bapa. Opened her eyes, and she's in bed. Membuka matanya dan dia di tempat tidur. She realized she was totally healed. She was totally healed. Dia sadar bahwa dia sungguh-sungguh sudah disembuhkan. It all started in that confession. Dan itu dimulai dengan dimulai di ruang pengakuan dosa. That's why I think we should go through the very essentials of what is forgiveness to be able to do a good confession tonight. Dan sebab itu kita harus sadar bahwa untuk mendapatkan rapat pengakuan dosa yang baik kita harus mempertimbangkan itu semua. And some of you may think, beberapa dari kalian mungkin berpikir, we are experts in confession. Kami itu ahli di dalam merapat sakramen pengakuan atau pengampunan dosa. Brothers, I have seen many priests 20 years without confession because they were so scared that they didn't know how to do it. Saya sudah melihat begitu banyak imam yang sudah 20 tahunan lebih tidak mengaku dosa karena mereka begitu takut untuk melakukannya. So if you're so ashamed of that, just come to the Spanish priest that you're not going to see ever again. Kalau kau malu dengan itu semua, datanglah ke orang pastor dari yang berbahasa Spanyol yang sehingga tidak mengerti apapun yang kalian katakan. Okay, but you have to speak a little bit of English. Now, there are three things that Thomas Aquinas says about forgiveness which are very important. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas mengenai pengampunan yang sangat penting untuk kita semua. One, it is free. No one can oblige you to forgive or to be forgiven. Ini adalah bebas, tidak ada kewajiban kita untuk mengampuni dan diampuni. But the truth will set you free. Tapi kebenaran akan membebaskan kita semua. There's no half of truth in a confessional. Go for everything. Tidak ada yang namanya setengah kebenaran dalam pengakuan dosa, dalam pengampunan. Ungkapkanlah semuanya. Saint Faustina said, the first thing I always try to confess is the one that I'm more ashamed of. Santa Faustina mengatakan pertama-tama yang mau saya akui dalam pengakuan dosa adalah hal-hal yang paling saya malu terhadapnya. So there are 2 things we cannot do. Ada 2 hal yang tidak dapat kita lakukan. First, come to the confessional and say, maybe I did this, maybe I did this, maybe I did this. Kita nggak bisa melakukan, ya mungkin saya melakukan ini, mungkin saya melakukan itu, mungkin saya melakukan ini dan sebagainya. Then I always say, well, maybe Jesus forgives you. Dia akan mengatakan, ya mungkin saja Yesus mengampuni kamu. No? Did you do it or not? Apakah kau melakukannya atau tidak? Bukan pakai mungkin. Do you believe more in your sin or in His mercy? Apakah kamu lebih percaya pada dosamu atau kerahimannya? Jesus said to Saint Faustina, if I showed you all of your, all what you are, you would die of terror. Jika Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, jika saya memberitahu kepada kamu apa segala luka di hatimu, kamu akan mati dalam kesalahan. Only a few dare themselves to open to my mercy to see all the power that I have to forgive them. Hanya sedikit yang membuka diri kepada saya, membuka diri pada kerahiman yang saya punya dan kuasa yang saya miliki untuk mengampuni kalian. So let's be honest. Maka marilah kita bersikap jujur. Please raise up the hand, all of you who didn't commit a single sin during this month. Siapa di antara kalian angkat tangan yang tidak berdosa di bulan ini? Okay, this week. Minggu ini. Today. Siapa yang tidak berdosa hari ini angkat tangan? Bishop. No? Okay. Tidak. Okay, so we are all in the same boat. Kita semua berada di dalam perahu yang sama. We really need it big time tonight. Kita sungguh-sungguh membutuhkan yang kita akan lalui malam ini. So be truthful. Maka sungguhlah jagalah kebenaran, jujur kepadanya. And you will truly be forgiven. Dan kamu akan sungguh-sungguh diampuni. The second thing is that the only reason is love. Hal yang kedua menurut Santo Thomas Aquinas adalah alasan terutama adalah kasih. Only love. Hanya kasih. You are loved. Kita semua dikasih. And if you don't know this, what are you going to preach in your parish? Jika kamu tidak mengetahui hal ini, bagaimana kamu bisa berkhotbah di paroki-paroki yang kalian teman-teman tugas?
Because the biggest temptation of the devil is our self-righteousness. Karena godaan terbesar dari yang namanya setan adalah kebenaran diri yang kita punya, self-righteousness. You know, people love praise. Semua orang tuh mencintai para imam. And you can go, I don't know how to translate that. You can go like that, like pretending you're self-righteousness. Kamu bisa berbuat seperti itu, bertindak-tindak seolah mengenai kamu benar. You know, sometimes I ask Jesus, why did you choose me? I'm a donkey. Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kau pilih saya? Saya itu seekor keledai. And Jesus says, precisely because of that. Ya tentu saja karena hal tersebutlah saya memilih kamu. Because if they see a loved donkey, they will believe the mercies for them too. Karena jika mereka melihat yang namanya seekor keledai yang dikasih, mereka juga akan percaya akan kasih karunia Tuhan. So the only thing I can tell you today is how much I mess up. Yang hal yang mau saya beritakan kepada kalian semua adalah bagaimana kadang-kadang hidup saya itu hancur berantakan, mess up. But what I really want to proclaim to you is how much He restores me. Tapi yang paling penting yang mau saya ungkapkan kepada kalian bagaimana Dia memulihkan saya sebetulnya. Only out of love, full stop. Hanya karena cinta. And it's not easy because pride will tell you have to do something. Dan itu tidak mudah karena ada arogansi, kesombongan yang akan mengatakan hal yang sebaliknya kepada kita. I remember once I committed a very big mistake. Saya ingat dulu saya pernah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. And I said, Lord, please punish me, punish me. Dan dia mengatakan, Tuhan tolong hukum saya, hukum saya. And I went To the priest. Dan saya pergi kepada seorang imam. And you know what the priest said in the pen? She said, receive God's punishment. Dan apa yang dikatakan pastor tersebut ketika memberikan penitensi adalah terimalah hukuman dari Tuhan. And I was thinking, I think I have to go on my knees from here to Flores. Lalu dia berpikir saya harus berjalan dari sini berlutut dari tempat ini menuju Flores. It says, receive God's punishment. Dia mengatakan terimalah hukuman dari Tuhan. Do you know how He's going to punish you? Apakah kamu tahu bagaimana cara Dia menghukum kamu? Loving you more. Mencintai engkau lebih. God's punishment is to love you more. Would you accept it? Hukuman dari Tuhan adalah mencintai engkau secara lebih. Apakah engkau menerima hukuman tersebut? Would you accept to go with mortal wounds, healed through love? Kita akan disembuhkan oleh yang namanya kasih dari Tuhan. Because that's our call. Karena itulah panggilan kita. Now, the third one is a very strange one. Nasihat yang ketiga itu sangat aneh. There has to be someone capable of receiving it. Mesti ada seseorang yang capable untuk menerimanya. Now, this is the structure not only of forgiveness, but the structure of a gift. Ini bukannya struktur dari yang namanya pengampunan, tapi struktur gift rahmat. So, if I give you a pair of shoes as a gift, do I expect from you to go running to the shop and buy me a new pair of shoes? Yes or no? Jika saya memberikan kepada kamu sepasang sepatu, apakah saya mengharapkan kamu pergi ke toko sepatu dan membelikan saya juga sepasang sepatu? No. Tentu saja tidak. What would be my joy? Apa kegembiraan yang saya punya? For you to use your new shoes, right? Untuk kamu menggunakan sepatu yang saya kasih. Betulkah demikian? God will absolve you. Tuhan akan mengampuni kamu. What would be His joy? Apa yang akan menjadi kegembiraan hidupnya? For you to be yourself again. Agar kamu menjadi diri kamu kembali apa adanya. I remember I had a confession with a priest. He's now 98 years old. Saya pernah pengakuan dosa dengan seorang pastor yang usia 98 tahun sekarang. And he was for 20 years a disciple of Padre Pio. I've seen some of you with the things of Padre Pio. Dan dia selama 20 tahun itu menjadi murid Padre Pio. Saya melihat beberapa pastor di sini menggunakan stolanya Padre Pio. And he has the same gift of seeing the heart. Dan dia punya yang namanya rahmat karunia untuk melihat hati seseorang. And he said, do you want confession? Lalu dia mengatakan, bertanya kepada saya, apakah kau mau pengampunan dosa? I said, yes. Ya tentu saja.
Mamma mia. Mama mia. Mamma Oh my God. Oh Tuhan. He saw me from here to here. Dia melihat saya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. I got so scared that it took me 3 days to recover. Saya begitu takut dan saya menyangka butuhkan waktu 3 hari buat saya agar pulih. But it started something beautiful in me. Tapi dia membuat sesuatu yang sangat indah, memulai dengan sangat indah dalam diri saya. So the next year I went to see him again. He's called Padre Perino. Dan tahun depan saya ketemu dia lagi, namanya Pater Perino. And he told me, do you want a confession? Lalu dia bertanya lagi, kamu pengakuan dosa? Okay, go. Oke, silakan. He says, you know what I see? Dia bertanya, kamu tahu apa yang saya lihat? What? Dia takut apa? I see that you're starting to follow Jesus. Saya melihat bahwa engkau mulai mengikuti Tuhan Yesus. So I go, oh, Padre, wait. Tunggu, Pastor, tunggu dulu. I would rather you tell what you said last year, all of those terrible things that I do. Aku lebih suka kau mengatakan apa yang tahun lalu kamu katakan juga kepada saya mengenai hal-hal buruk yang pernah saya lakukan. I keep repenting of all of my past life. Sehingga saya tak bertobat dari pengalaman di masa lalu. He looks to me very serious. Dia melihat saya dengan sangat tatapan wajah sangat serius. And he says, there's only one thing that saddens Jesus more than your sin. Ada satu hal yang lebih membuat Yesus bersedih dibandingkan dosa-dosa kamu. It is for you to remember what he already forgave. Bahwa kamu mengingat kamu sudah diampuni. Kamu tidak mengingat bahwa kamu sudah diampuni. If you're forgiven, kalau kamu diampuni, you have no right to blame yourself again. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkan diri kamu kembali. Put your new shoes on. Pakailah sepatu baru and start walking. Dan mulailah berjalan. Now there's another part of this receiving. Dan ada bagian lain dari tindakan penerimaan ini, which is forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Yang adalah ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni dosa-dosa sesama kami. As we forgive those who trespass against us. Sebagaimana kami mengampuni sesama kami. There's no forgiveness if we don't forgive. Tidak ada pengampunan jika kita tidak mengampuni. It is impossible. You know why? Ini sangat tidak mungkin. Kamu tahu kenapa? I remember once I read in the newspaper there were some terrorists that killed a man. Saya ingat saya baca di surat kabar ada seorang teroris yang membunuh seorang pria. And the father of this man who was killed wrote in the newspaper saying, I necessarily forgive. Dan ayah dari seseorang yang terbunuh ini mengatakan di surat kabar, saya sungguh-sungguh mengampuni. So I started to read it. Lalu saya mulai membacanya. And it said, I am a man of peace. Dan dia mengatakan, saya adalah orang yang penuh dengan kedamaian. I have 10 children. Saya punya 10 anak. The terrorist has killed one of my kids. Teroris telah membunuh 1 anak saya. If I don't forgive, jika saya tidak mengampuni, I allow rage, despair, anguish, and desperation to enter in my heart. Saya membiarkan kemarahan, antara murka, keputusasaan diam di dalam hati saya. Then the terrorist won't kill just one son of mine. I will end up with the rest of my family. Maka teroris tidak hanya membunuh 1 anak saya, melainkan seluruh keluarga saya. Be very careful. If you don't forgive, berhati-hatilah karena jika kamu tidak mengampuni, you will end up with your parish. Kamu akan menghancurkan juga tempat yang kau pimpin, paroki kamu. And your parish needs a restored father, not someone into pieces. Dan paroki kamu membutuhkan orang pastor yang sungguh-sungguh full, penuh dengan kedamaian, bukan orang yang tercabik-cabik dan terpecah-pecah. I remember I remember I told this story in a parish one day. Saya menceritakan cerita ini di sebuah paroki suatu hari. And at the end there was a man crying. Dan di akhir hari ada seorang laki-laki yang menangis. And I knew him. He was called Enrique. Saya tahu dia namanya Enrique. And I said, Enrique, what's happening? Apa yang terjadi, Enrique? And he said, do you know who you talked about? Apakah kamu tahu tentang siapakah kamu berbicara?
That was my father, and my brother was killed here. Itulah tentang bapak saya dan kakak saya lah yang terbunuh di situ. So I asked him, and did he fulfill his promise? Apakah dia memenuhi janjinya? He started crying and crying. And, Dia mulai menangis dan menangis. and he said, it is the best air that he has given us. Ini adalah udara terbaik yang pernah Ia berikan kepada kita. When God asks you to forgive, is because that venom has to go out. Jika Tuhan mengajak kita untuk mengampuni, karena kita harus mengeluarkannya dari diri kita. If not, there's no way. Jika tidak, maka tidak ada jalan lain. Today we're going to celebrate this beautiful sacrament. Hari ini kita akan merayakan sakramen yang amat sangat indah ini. You have the authority to forgive sins. Kalian memiliki yang namanya otoritas untuk mengampuni dosa. And sometimes we have to see how people receive this gift for us to understand how we have to receive it. Dan kadang-kadang kita harus melihat bagaimana orang menerima rapat pengampunan tersebut, sehingga itu juga dapat diaplikasikan dalam diri kita yang akan menerimanya. I remember I was once in a parish, Saya dulu di sebuah paroki, and in came the most naughtiest boy I have ever seen. ada seorang anak laki-laki yang paling nakal yang belum pernah saya lihat sebelumnya, nakal sekali. He came to the church because he was throwing some rocks into a window. Dia datang ke gereja karena dia nimpukin gereja dengan batu ke jendelanya. So one catechist started to give him catechism. Seorang katekis sedang memberikan sebuah pelajaran agama. He was called Miguel. Dia dipanggil sebagai Miguel. And every time Miguel came, all the old women had to close their purses because Miguel started to... Setiap kali Miguel datang, semua perempuan harus mengunci yang namanya lock dompetnya, karena Miguel akan mulai ngambil dari dompet-dompet yang ada. A disaster. No? Sebuah bencana. So he started to prepare for the first communion. Tapi kita memulai acara untuk persiapan komuni pertama. He did his first confession. Dia melakukan pengakuan dosanya yang pertama. And after giving him the absolution, I told him, are you happy? Dan sesudah saya memberikan absolusi kepadanya, saya bertanya kepada dia, apakah kamu bahagia? Yes. Ya, saya bahagia. Don't you feel like dancing? Don't you feel like dancing? Tidakkah kamu merasa seperti berdansa, menari? Yes. Ya, betul. And don't you know what? You're absolutely clean right now. Kamu sungguh-sungguh bersih saat ini. Yes. Ya, betul. Okay, as a penance, pray this and then prepare for tomorrow. Sebagai penance, doalah ini lalu persiapkanlah diri untuk besok. I was in the confessional and they were praying the rosary in the church. Saya di ruang pengakuan dosa dan mereka sedang berdoa rosario di dalam gereja. And all of a sudden the rosary stops and I hear people laughing. Dan ketika saya mendengar rosario berhenti dan orang-orang mulai tertawa. And I thought, Miguel, you just came out of the confessional. Dan saya mengatakan, Miguel, kamu baru saja keluar dari ruang pengakuan dosa. What are you doing now? Apa yang kamu lakukan di sana? Do you know what he was doing? Kamu tahu apa yang Miguel lakukan? He was dancing in front of the tabernacle. Dia menari di depan tabernakel. You know why I remember this story? Tahu alasan mengapa saya mengingat cerita ini? Because you Indonesian priests dance very well. Kalian pastor-pastor Indonesia itu menari dengan sangat bagus, dengan sangat indah. And then I thought, Maka kemudian saya berpikir, when was the last time I danced in front of you after an absolution? kapan terakhir kali saya berdansa di depan Tuhan sesudah saya menerima absolusi? So today with the bishop's authority, you're authorized to dance in front of the Holy Sacrament after the absolution. Malam ini dengan otoritas dari kedua uskup, kita semua diizinkan untuk menari di depan tabernakel sesudah rapat pengampunan dosa. We're here to enjoy. Kita di sini untuk menikmati. When was the last time you were all together like this? Kapan terakhir kali kita bersama-sama seperti ini? And if it was a long time, Waktu cukup lama. us brothers need you restored. Saudara-saudara kita membutuhkan agar kita dipulihkan sepenuhnya. We need you to be yourself again. Kita membutuhkan bahwa kalian harus menjadi diri kalian sendiri lagi apa adanya. We need you not to blame yourself again. Kita membutuhkan kalian tidak menyalahkan diri kalian lagi. But the only thing that you need is to go to a brother priest and tell him everything.
Maka hal yang kalian butuhkan adalah pergi kepada saudara rekan pastor dan mengatakan semuanya kepadanya. Then you can dance here, and then we can dance all together. Kemudian kau bisa kembali menari dan kita kemudian menari bersama. Amen. Amin. So let's prepare now. We're going to do it in this way. Kita akan melakukannya dengan cara seperti ini. We are brother priests here, so just speak whoever you want for the confession. Kita semua di sini adalah saudara-saudara seimamat. Pilihlah siapapun yang kalian inginkan untuk pengakuan dosa ini. Obviously, for pastoral reasons, you cannot pick your bishop of your diocese. Untuk alasan pastoral, jangan memilih uskup di mana kalian menginkardinasikan diri. Now, but apart from that, you can pick anyone. Tapi lebih daripada itu, selain daripada itu, kalian bisa memilih siapapun imam untuk pengakuan dosa ini. Because you brothers are Ater Christus. Karena kalian adalah Kristus yang lain. And this is our joy. Dan ini adalah kegembiraan sukacita kita. Let's make a party of mercy. Marilah kita menerima kerahiman mulai dari Allah. Do not be afraid of leaving everything, especially those sins you never confessed. Jangan takut untuk mengungkapkan semuanya, terutama dosa-dosa yang belum pernah kita lakukan. So, my suggestion would be take your chairs, go to a side. We will start playing a little music, and then when we finish, we put all the chairs back together. Maka silakan nanti ambil bangku, pindah ke pojok, lalu mulai ngaku dosa. Sesudah selesai, kembalikan lagi bangkunya ke tengah. We're going to have the adoration meanwhile. Selama itu kita akan memiliki mengadakan namanya adorasi. And after, you can either stay a while praying or go to bed, however you feel, because I know some of you have been in a long journey today. Sesudah itu kalian bisa berdoa, lalu kemudian atau kalian juga mau tidur silahkan, karena saya tahu sebagian dari kalian ada menempuh perjalanan yang cukup jauh sampai ke tempat ini. Those of you who stay at the end, I'll give you the final blessing, and we'll meet here tomorrow. Dan untuk kalian yang masih menetap di tempat ini, Padre Pablo akan memberikan final blessing, berkat di bagian akhir, berkat penutup, dan kita akan ketemu lagi besok pagi di tempat ini. There's a lot of anguish here. Ada begitu banyak kegelisahan di sini. Some despair. Mungkin ada juga yang namanya rasa putus asa. Jesus can do everything for you. Yesus dapat melakukan apa saja untuk kita semua. Don't give up. Jangan menyerah. You're home. You are home. Kamu berada di rumah kamu sendiri. You're with your family. Kamu berada bersama dengan keluarga kamu We sendiri. all commit mistakes. Kita semua melakukan kesalahan. It's time to put your new shoes on. Ini saatnya menggunakan sepatu baru. Amen. Amin. Salah satu sesi dari retret adalah sakramen tobat. Pengantarnya dibawakan oleh Romo Pablo, dan kalau Anda lihat Romo berdua-dua ini adalah mereka merayakan sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Malam yang sangat penuh rahmat, sangat syahdu, sangat meringankan hidup dan mengembirakan. Dalam candaannya Romo Pablo mengatakan, sudah menerima sakramen tobat, mari kita berdansa atau berjoget atau menari di depan tabernakel, saking gembiranya karena rahmat pengampunan itu. Terima kasih Tuhan. Dan ini semua adalah Romo yang saling memberi sakramen pengakuan satu terhadap yang lain. Di pojok-pojok Anda melihat itu, kalau Romo yang berdiri sudah selesai merayakan sakramen.